Halo mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sirkuit Mandalika merupakan sirkuit baru yang berada di Lombok, NTB. Sirkuit ini diketahui baru menggelar beberapa event hingga saat ini. Sebagai sirkuit baru, tentunya sirkuit Mandalika harus mendapatkan perawatan ekstra. Tak hanya itu, saat ini sirkuit Mandalika juga terus berbenah untuk menyambut event-event internasional maupun nasional. Terkait dengan masa depan sirkuit, Razali memberikan trik dan tips agar sirkuit Mandalika mampu berjaya dan tak kalah dengan sirkuit lain di luar negeri. Razali merupakan mantan bos sirkuit Sepang yang kini menangani tim satelit Yamaha di MotoGP with You Yamaha RNF dengan latar belakang mentereng di dunia balap motor. Ternyata, Razali tak dapat menutupi kekagumannya terhadap sirkuit Mandalika. Razali memiliki beberapa masukan agar sirkuit Mandalika dapat menggelar balapan lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Berikut ini saran yang diberikan Razali untuk sirkuit Mandalika, yakni pengelolaan mega event, tak kebal kritik, dan magnet lokal hero. Pengelolaan mega event. Di luar permukaan aspal masih ada banyak kekurangan saat gelaran MotoGP pada 18 Maret 2022 yang lalu, di antaranya sedikitnya penonton. Fasilitas transportasi yang tak sebanding dengan jumlah penonton saat balapan menjadi masalah tersendiri. Menurut Razali diperlukan pemimpin yang memahami seluk-beluk penyelenggaraan ajang akbar karena balapan juga menyangkut hiburan. Akan jadi nilai plus kalau dia menyukai olahraga otomotif. Sejujurnya saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena tidak tahu siapa yang ada di belakang sirkuit ini, ujarnya. Pastinya, Anda butuh seseorang yang merupakan manajer hebat yang sangat memahami tentang seluk-beluk event itu. Tidak perlu memahami banyak soal motorsport. Itu pada dasarnya tentang konser, expo, dan motorsport. Jika pemimpin mengenal hal itu, maka kedepannya lebih mudah. Kalau dia punya minat besar pada olahraga motor, jauh lebih baik. Tutur Razali. Tak kebal kritik. Razali melihat jumlah penduduk Indonesia yang besar adalah aset. Untuk itu promotor tidak boleh kebal kritik dan harus terus berbenah dari sisi layanan serta fasilitas. Sekarang saya lihat Anda punya dukungan kuat dari Presiden. Indonesia telah menandatangani MotoGP hingga 10 tahun, ucap Razali. Di saat yang sama, Anda harus terus berkembang. Jika penonton yang datang kemari tidak gembira, saya pikir itu bukannya kurang puas dengan balapannya. Biasanya kalau ada ketidakpuasan dari sisi pelayanan, itu kenapa Anda harus meningkat sepanjang tahun, tuturnya. Magnet lokal hero. Adanya wakil Indonesia di ajang Grand Prix dinilai Razali bisa meningkatkan animo penonton hadir langsung memberi dukungan. Menurut pandangan saya, Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Karenanya penting punya pembalap Indonesia dalam kejuaraan. Ia mengungkapkan, Anda sudah punya Mario Suryo Aji di Moto3. Anda harus punya keseimbangan terkait rasa ingin tahu orang terhadap MotoGP. Tapi juga mereka datang kemari untuk mendukung pembalap negara ini. Bagi kami 2019 sampai 2021, kami juga bergantung dengan satu pembalap. Tak masalah dia ada di belakang, mereka datang untuk mendukung lokal hero. Pungkas Razali.